Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa ibarat Ya Rabbi bil Mustafa. Pindah mari. Balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja likulli hawlim minal ahwali muqta'imi nabiyunal amiru nahi fala Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Subhanal munaffisi an kulli madyun, subhanal mufarriji an kulli mahzun, subhana man ja'ala khazainuhu bainal kahfi wan nun, subhanahu iza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Allahumma in ahadun aradana amin bisu'in minal jinni wal insi wal wuhushi wa ghairihim minal makhluqat min basharin aw syaitanin aw sultanin aw wiswasin fardud nazarahum fi intikasin wa qulubuhum fi wiswasin wa aydihim fi iflasin wa awbikhum minar rijli ila ar-ra'si la fi sahlin yajda wa la fi jabalin yadla sama-sama bimi'ati alfi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Al-Mukarramah Ibu Ustazah Rahimi dan Ibu Ustazah Aminah beserta para ibu-ibu hajah dan seluruh jamaah Majlis Al-Barakah. Mudah-mudahan kita semua dikasih sehat walafiat, berkah, selamat, banyak rezeki, panjang umur untuk bekal ibadah, bisa sedekah, dan senantiasa Allah Ta'ala jadikan kita orang yang istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Para ibu-ibu hadirat jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan ini ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang susah, ada yang senang, ada yang sehat, ada yang sakit. Itu semua silih berganti diadain oleh Allah Subhanahu. Itu merupakan daripada ayatun min ayatillah, tanda-tanda daripada kekuasaan Allah Subhanahu. Kalau orang kaya semua, tidak ada yang bantuin orang kaya. Juga kalau orang miskin semua, perekonomian tidak berjalan. Semuanya ada silih berganti, semuanya ada lawannya, ada imbangannya. Begitulah kehidupan dunia. Makanya dunia itu maknanya dekat, dekat dengan kehancuran. Orang yang kaya
enggak selamanya kaya. Orang yang miskin, selama miskin dia mau berusaha, dia mau ibadah, lama-lama akan berangsur-angsur dari miskin sedikit kaya. Artinya sederhana. Yang punya pangkat enggak selamanya punya pangkat, nanti bakal pensiun. Yang muda enggak selamanya muda, nanti tua. Dulu usia kita 30, sekarang udah ada yang 50, 52. Itu terus berputar. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan daripada yang demikian itu semua, kata Allah, kami putar hari demi hari, waktu demi waktu, jam demi jam, menit demi menit, detik demi detik di sekitaran manusia. Makanya dalam Quran selalu ada ujung ayat kalimat begini, afala ta'qilun, apakah kamu tidak punya akal? Afala tatafakkarun, apakah kamu tidak berfikir? Afala tatadabbarun, apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Selalu diingetin kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, selagi kita sehat, puas-puasin untuk ibadah. Selagi kita banyak rezeki, puas-puasin untuk sedekah, begitu. Supaya nanti pas waktu sakit kita merasa tidak punya penyesalan. Sebab banyak orang yang ketika sakit dia baru menyesal, ketika sehat kagak ibadah. Ketika sehat enggak ibadah, ngaji bisa dihitung, pembukaan, muludan, penutupan, itu 3. Tuh. Ini cerita orang yang sakit nih. Cerita orang sakit, ketika sakit dia baru nyesel. Waktu sehat kenapa kagak rajin ngaji? Orang waktu sehat ngajinya cuma 3 giliran, 3 babak. Pembukaan, muludan, penutupan, Isra Mi'raj, udah. Tahun demi tahun begitu. Tahun demi tahun begitu. Nah, kemudian waktu banyak rezeki kagak mau sedekah. Pas rezekinya udah habis, tadi mah tuh gue sedekahin, Mbak, itu kira-kira begitu. Itu penyesalan yang tidak berguna. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala ngingetin sama kita nih, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban nar. Nah, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam itu merupakan tanda-tanda kebesaran, kekuasaan, kehebatan, kemahaagungan Allah Subhanahu. Bagi siapa? Liulil albab, bagi orang yang punya akal sehat, bagi orang yang punya akal dan pikir, bagi orang yang mampu, yang sanggup, yang mau mengambil pelajaran. Terus ulil albab diterangkan dalam Quran, mereka itu siapa? Allazina yazkurunallah, orang yang selalu berzikir kepada Allah. Kira-kira kita ada nih, amin. Itu disebut ulil albab, allazina yazkurunallaha, orang-orang yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu. Mana dia ingat kepada Allah? Solat ketika sehat, solat ketika sakit, dia solat ketika punya duit, dia solat ketika kagak punya duit, dia solat ketika punya hutang, dia solat ketika bebas hutang, dia solat ketika pikirannya tenang, dia solat ketika pikirannya lagi bingung. Itu disebut ulil albab. Ya, orang yang laki-laki maupun yang perempuan yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian allazina yazkurunallaha qiyama. Qiyama itu maknanya berdiri.
Berdiri kalau dikias berarti dia lagi sehat, lagi gagah, lagi punya banyak milik rezeki, lagi hebat usahanya, lagi kaya, lagi banyak miliknya. Kalau dia mubaligo, lagi banyak undangannya. Dia qiyamah senantiasa zikir kepada Allah Subhanahu. Zikirnya bukan hanya di lisan. Zikir terbagi tiga. Yang pertama zikrun bil lisan, zikir dengan lisan, mengucap alhamdulillah, alhamdulillah, subhanallah, la haula wala quwata illa billah, masyaallah, la haula wala quwata illa billah, sallallahu alaihi Muhammad. Itu zikir bil lisan. Kemudian zikir yang kedua dimasukkan ke dalam hati, zikrun bil qalbi, zikir di dalam di hati. Ini yang rada-rada susah. Mulut bisa gegaceran tapi hati kadang-kadang mati. Jadi kudu hidup nih, mulutnya zikir, hatinya Jadi mulutnya berkata alhamdulillah, hatinya juga alhamdulillah. Mulutnya berkata Allahu Akbar, hatinya berkata Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Mulutnya berkata la ilaha illallah, hatinya juga berkata la ilaha. Ini yang zikir ke bawah mati nih, zikir yang masuk ke dalam hati. Jadi ada zikir bil lisan, zikrun bil qalbi, zikrun yang ketiga zikrun bil af'al, bil arkan, zikir dengan perbuatan. Jadi kalau tiga-tiganya kita derekin nih, tiga-tiganya kita bawa, insya Allah selamat dunia, selamat di alam kubur, selamat di akhirat. Tadi yang pertama zikir bil qalbi, zikrun bil lisan, wa zikrun bil qalbi, wa zikrun bil af'al. Zikir dengan amal perbuatan dengan seluruh gerakan badan kita. Ini kita bisa pelajari dan harus kita usahakan. Sebab dari sekian banyak orang yang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala hanya sampai di lisan, kagak nyampe di hati. Seketika dia berzikir alhamdulillah, 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 ketika ditimpa musibah dia putus asa. Ketika ditimpa susah sembahyang berhenti. Ketika ditimpa banyak penyakit lalu imannya berkurang kepada Allah, lantas berkata, kok begini? Gue rajin ngaji, gue rajin ibadah, rajin sedekah, penyakit kagak hilang-hilang. Nah, itu sudah mulai meragukan Allah Subhanahu. Makanya ibu-ibu, para jamaah sekalian, para nabi itu sering saya katakan, para nabi itu jika ada 100 ujian maka 99-nya ditimpakan, diberikan kepada para nabi. Para nabi ketika mereka sakit kagak boleh ngomong aduh, artinya tidak boleh mengeluh. Kalau kita masih boleh. Makanya ketika penyakit itu datang, katakan kepada Allah, ya Allah saya ridho dengan penyakit yang ada. Ketika susah itu datang, ya Allah saya dikasih susah, saya ridho. Tapi ada garis miringnya, tapi saya minta sembuh ya Allah kalau sakit untuk ibadah. Kalau saya lagi miskin, minta dikasih lagi peluang rezeki supaya saya bisa rajin lagi sedekah. Kalau kita boleh begitu. Tapi kalau para nabi, para rasul pasrah total kepada Allah Subhanahu, nggak boleh mengeluh, nggak boleh mengadu kepada orang. Itu para nabi, para rasul. Kenapa? Sebab mereka sudah berhadapan langsung kepada Allah Subhanahu. Udah ngelihat kepada Allah dia mah, udah ngelihat alam malaikat, udah ngelihat surga, udah ngelihat neraka. Buat mereka nggak boleh lagi ragu, kudu yakin, sebab dunia hanyalah tempat penginapan sementara. Kalau kita kan beda, kalau kita manusia, kita beriman kepada Allah, melihat Allah dengan iman. Kita melihat, percaya adanya surga, percaya adanya neraka, percaya adanya nikmat kubur, percaya adanya azab kubur dengan penglihatan iman. Enggak bisa dengan penglihatan mata. Kenapa? Sebab pangkat kita bukan malaikat, pangkat kita bukan nabi, pangkat kita bukan rasul, pangkat kita bukan para wali. Tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala pemberian daripada derajat, pemberian daripada anugerah pahala tidak dikurangi oleh Allah Subhanahu. Dengan penglihatan keyakinan, dengan penglihatan keimanan, kita yakin seyakin-yakinnya bahwa segala apa yang terjadi pada diri manusia itu tidak lepas daripada kekuasaan Allah, pengaturan Allah Subhanahu. Tugas kita apa? Allazina iza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka orang laki-laki, orang-orang perempuan, ketika mereka ditimpa musibah, ujian, sakit, kematian dan lain-lain sebagainya, semuanya mereka kembalikan, semua berasal daripada atas
kekuasaan Allah, dan semua akan juga kembali pada kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa begini kita berkata, kenapa kita begini berbicara? Supaya hati kita adem, supaya ada penawar hati, ada penyejuk hati. Kalau enggak ada penawar hati, penyejuk hati, niscaya manusia akan putus akan was-was hatinya. Kalau sudah was-was hatinya, maka datang setan. Setan akan ngomong begini, makanya kata gua ngaji jangan rajin-rajin. Kata setan, makanya kalau punya duit sedekah jangan rajin-rajin. Makanya bangun malam jangan rajin-rajin, sedang-sedang aja. Itu omongan setan. Buktinya lu rajin banget sembahyang sakit, kata setan. Buktinya lu rajin banget sedekah, mana lu rezeki lu kagak naik-naik, kata Kira-kira diikutin jangan tuh omongan setan. Ikutin jangan tuh. Ikutin jangan. Terus setan begitu tuh. Gue juga bilang apa? Lu sih udah kayak ustazah baik. Untuk urusan bangun malam, zikir malam, sedekah rajin itu urusan kiai. Urusan ustazah lu orang biasa, sedang-sedang aja, kata setan. Ikutin jangan. Ikutin jangan. Jangan. Nah, itu nyanyian setan. Pokoknya ikutin Allah. Kata Allah, ulil albab allazina yazkurunallaha qiyama. Ketika dia lagi punya, lagi jaya ibadah, sedekah, silaturahim, pokoknya baiklah dia. Terus wa qu'uda, ketika sedang turun derajatnya, ekonominya lagi lemah, tetap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih parah, qiyama wa qu'uda wa ala junubihim, ketika dalam keadaan berbaring. Dikias dalam keadaan berbaring artinya waduh, ekonominya lumpuh total, susah, lakinya sakit, bininya sakit, anaknya pada Apakah masih tetap menjadi orang yang ya allazina yazkurunallah? Apakah masih tetap zikir enggak kepada Allah? Masih ingat enggak sama Allah? Kira-kira begitu. Kalau total semuanya berhenti zikir, berhenti sembahyang, berhenti ngaji, berhenti ibadah, berarti dia sudah kegoda sama iblis. Andai kata dia meninggal pada hari itu dalam keadaan miskin karena putus asa, maka matinya su'ul. Wah, bahaya itu, bahaya. Makanya ibu-ibu hadirat jamaah sekalian, kembalikan bahwa semua yang terjadi pada diri manusia, sehat sakit, baik sakit sedang atau sakit yang parah sekalipun, itu semua atas kekuasaan dan kemauan Allah Subhanahu. Tugas kita hanya menerima khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Takdir yang bagus kita terima, yang buruk suka kagak suka, mau kagak mau, kudu wajib diterima. Sebab kita mah ibaratnya golek, dalangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tinggal ngikutin nih. Kata Allah ngidul, kata Allah ngetan, kata Allah ngulon. Malah kadang-kadang sebaliknya, kita baik banget, kita bener banget dah, ujiannya betul nggak? Iya begitu, emang udah begitu dari sononya. Sebab kenapa? Para nabinya udah paling bener-benernya manusia, ya enggak? Para rasulnya udah paling bener-benernya manusia. Para walinya udah paling sejujur-jujurnya manusia. Ujian mereka jauh lebih berat daripada kita. Ini dari kelas para nabi, para rasul, para wali, ini bebas dosa nih. Nurutnya habis-habisan, tunduknya habis-habisan kepada Allah Subhanahu. Kalau kita makan kadang-kadang suka nyerempet dosa ya kita mah ya. Betul kagak? Betul kagak? Nih kita walaupun rajin ngaji, rajin bangun malam, kadang-kadang suka nyerempet dosa. Ya kan, kadang-kadang ngomong keceplosan, ngomongin orang kita enak banget kayak makan sambal, kira-kira itu kan dosa juga itu. Suka ngersula, ya Allah ngapa begini? Itu juga dosa juga itu kan ya. Jadi imbangannya para nabinya, para rasulnya, para walinya ibaratnya udah sebenar-benarnya orang, senurut-nurutnya manusia, ujian mereka jauh lebih berat. Paham Ibu ya? Paham ya? Ini biar pada pinter nih jamaah kita biar pada Jadi kalau saya nggak ceritain ketika lagi senang, ini mah ketika lagi susah, ketika lagi sakit, kebanyakan kan kita putus asa, lemah, begini nih Tuhan, begini gitu ya. Itu kadang-kadang terlintas di pikiran kita, buru-buru kita baca astagfirullahalazim, astagfirullah, ampun ya Allah, ampun, mohon ampun kepada Allah Subhanahu. Jadi ini saya ngomong ini mewakili orang-orang yang lagi miskin, ya, mewakili orang-orang
mewakili orang-orang yang lagi pada sakit sekeluarga, mewakili orang-orang yang lagi pada susah. Jangan sekali-kali berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu. Wala tayasu min rauhillah. Jangan sekali-kali kalian berputus asa daripada rahmat Allah. Innahu la yayasu min rauhillahi illal qaumul kafirun. Melainkan orang-orang yang suka berputus asa daripada rahmat Allah, mereka bukan orang Islam, mereka bukan orang mukmin, kecuali mereka kelompok daripada golongan orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar kepada Allah. Kenapa mereka orang-orang kafir berputus asa ketika dikasih miskin? Karena mereka surganya hanya di dunia saja. Kalau kita andai kata di dunia kaya, di alam kubur senang, di akhirat masuk surga dengan catatan rajin ibadah, rajin sedekah. Kemudian andai kata di dunia kita hidup miskin tapi tetap rajin ibadah, takwa kepada Allah, di kuburan senang, di akhirat udah lebih senang. Itu janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah biha, ya Allah biha,